Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Hilmi dengan NIM 2310111033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Apriani dengan NIM 231010111020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Mutaharoh dengan NIM 231010111058. Perkenalkan, nama saya Anis Fitri Ramasari, NIM 231010111056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafadli dengan NIM 231010111123. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi terkait koperasi yang kelompok kami observasi. Nah, yang pertama di sini kita membahas tentang sejarah dari KSSPS BMT Muamalat Wahid Hashim. Jadi untuk sejarah ini, koperasi berdiri pada tanggal 24 Oktober 2005. Pendirinya itu digagas oleh mahasiswa. Yang pertama itu oleh mahasiswa. Pertama ada 3 orang, yang itu ada Bapak Muhtadin, Bapak Naf'an Soleh, Ibu Muslimah. Nah, pada awalnya kegiatan koperasi ini itu berfokus hanya untuk lingkup kampus, di lingkungan kampus. Namun, karena memiliki potensi yang cukup besar, jadi koperasi ini itu diambil alih oleh Yayasan Wahid Hashim. Nah, hal ini menunjukkan bahwa koperasi terus tumbuh menjadi lembaga yang bermanfaat bagi sivitas akademik dan masyarakat sekitar. Terdapat beberapa jenis koperasi, antara lain yang pertama ada koperasi karyawan, koperasi simpan pinjam, koperasi syariah, koperasi jasa, koperasi serba usaha, koperasi konsumen, dan koperasi produksi. Berarti ada 7 ya, masing-masing jenis memiliki fungsi yang berbeda. Tetapi dari semua koperasi ini itu tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Saat ini koperasi konsumen yang menjadi koperasi konsumen menjadi paling berkembang. Karena apa? Karena adanya program yang digagas oleh pemerintah, yaitu namanya Koperasi Merah Putih. Nah, hal ini tuh bisa menjadi bukti bahwa koperasi masih berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Seperti itu. Setelah melakukan observasi KSPP SPMD Muhammad Wahid Hasim, kita ketahui syarat pendirian koperasi. Untuk mendirikan koperasi diperlukan minimal 9 anggota pendiri. Koperasi juga harus tersusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, dan anggota. Setelah terbentuk, melakukan pengajuan resmi ke Dinas Koperasi dengan melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat keanggotaan. Anggota koperasi harus berdomisili di Kota Semarang. Warga luar Semarang belum dapat menjadi anggota penuh, namun diperbolehkan untuk menabung. Ketentuan ini sudah menjadi peraturan resmi yang berlaku di koperasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur peminjaman. Sebelum mengajukan peminjaman, calon anggota wajib mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota koperasi. Setelah terdaftar secara resmi, barulah anggota dapat mengajukan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, layanan peminjaman ini hanya diperuntukkan bagi warga Kota Semarang. Selain itu, terdapat perbedaan persyaratan antara peminjaman dari masyarakat umum dan karyawan kampus, menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan koperasi yang berlaku. Saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan operasional koperasi. Struktur pengelolaan koperasi terdiri dari 3 bagian penting, yaitu manajer, marketing, dan teller. Petugas marketing memiliki peran yang cukup aktif. Mereka melakukan pendekatan langsung atau sistem jemput bola kepada nasabah yang sibuk
maupun yang berada di luar kampus, agar tetap bisa dilayani dengan baik. Selain itu, untuk mempermudah anggota, beberapa transaksi kini juga dapat dilakukan melalui transfer, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh semua anggota. Produk dan layanan. Segila adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan saldo minimal Rp10.000. Sisuka merupakan simpanan terjangka minimal Rp1.000.000 dengan akad 3 bulan dan bagi hasil di pasar 0,3%. Sisukur adalah simpanan khusus untuk keperluan Idul Adha Kurban. Si Fitri merupakan simpanan untuk keperluan Idul Fitri untuk peminjaman masyarakat umum harus memenuhi syarat tertentu. Sedangkan karyawan kampus menggunakan sistem potong gaji. Nah, pada slide ini kita dapat melihat bahwa jumlah anggota KSPPS BMT Muamalat Wahid Hasyim saat ini telah mencapai lebih dari 250 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa koperasi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian, pertumbuhan ini tidak lepas dari dukungan Yayasan Wahid Hasyim Semarang. Serta, ini juga tidak lepas dari kepercayaan masyarakat sekitar terhadap layanan dan manfaat yang diberikan oleh koperasi. Dengan semakin banyaknya anggota koperasi, koperasi memiliki potensi yang besar untuk memperluas layanan, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan bersama-sama. Oke, kemudian untuk selanjutnya, KSPPS BMT Muamalat Wahid Hasyim merupakan sebuah koperasi syariah yang dikelola secara profesional dan memiliki orientasi pada keaswasiaan anggotanya. Nah, kemudian dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, serta menjunjung tinggi tanggung jawab sosial, yang artinya bahwa selain fokus pada manfaat ekonomi, koperasi ini juga memperhatikan keberkahan usahanya, kemudian juga memperhatikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Nah, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan dari hasil observasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.